Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Fakta dan teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi online ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syarina Friska dengan NIM 2023 123 1005 dari kelas akuntansi reguler sore. Oke, hari ini eh, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia perbankan dan keuangan syariah, yaitu akuntansi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Kedua konsep ini merupakan instrumen keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, yang memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang akuntansi mudharabah dan sebabnya ada dari definisi dan penggunaan jenis transaksi sampai teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi. Kemudian akuntansi masyarakat juga dimulai dari sebab definisi dan penggunaan sampai dengan penjurnalan bagaimana. Oke, mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu akuntansi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, umumnya mudharabah ini berasal dari kata dorb yang artinya melakukan perjalanan yang umum untuk berniaga atau berdagang. Istilah dorb ini waktu itu populer digunakan oleh penduduk Irak. Nah, mudharabah sendiri adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal atau yang disebut sahibul mal dan pengelola modal yang disebut mudharib. Dalam perjanjian ini, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola modal untuk dibisniskan. Nah, nanti keuntungan usaha secara mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak di awal. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Lalu seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola ini harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam tabungan mudharabah, nasabah berbagi keuntungan dari hasil investasi atau usaha yang dilakukan oleh bank dengan dana yang disimpan oleh nasabah. Seperti itu. Kemudian di sini ada ayat yang berkaitan dengan mudharabah, berada di surah Al-Muzammil ayat 20. Relevansinya itu adalah ayat ini menunjukkan konsep investasi dalam bentuk kerjasama bisnis yang halal seperti sistem mudharabah ini yang mengandung unsur kebaikan dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Lalu masuk ke jenis transaksi dalam mudharabah. Menurut PSAK nomor 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis. Di sini ada mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah mushtarakah. Kita ke pembahasan pertama, yaitu ada mudharabah muqayyadah. Adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikarenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah ini bersifat sebagai agen yang menghubungkan sahibul mal dengan mudharib. Jadi, bank syariah sebagai pihak ketiga dari sahibul mal dan mudharib. Nah, para agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan diterima oleh bank nantinya sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Nah, fee yang diterima oleh bank ini nanti dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. Mudharabah muqayyadah terikat biasa disebut dengan mudharabah restricted mudharabah atau mudharabah terikat.
Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah executing ini, Bank Syariah sebagai pengelola penerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Akan tetapi, Bank Syariah ini memiliki keterbatasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara pada mudharib muqayyadah channeling, Bank Syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Kemudian, yang kedua, mudharabah mutlaqah. Ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi, berbeda dengan mudharabah muqayyadah sebelumnya. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Nah, adapun pada pembiayaan mudharabah ini, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Nah, pihak lain ini yang memerlukan dana mengelola dana tersebut biasanya disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari si penabung ini dilaporkan dalam neraca di bagian dana syirkah. Sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian headline chart. Lalu, adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib oleh kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. Mudharabah mutlaqah biasanya juga disebut dengan mudharabah mutlaqah atau mudharabah tidak terikat. Kemudian pembahasan yang ketiga, mudharabah musytarakah, di mana bentuk mudharabah ini pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedangkan di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan meningkatkan kemajuan investasi. Akad musyarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah sebelumnya. Nah, dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Nah, berdasarkan akad musyarakah ini, setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana nantinya dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Nasabah penghimpun dana berperan sebagai mudharib, sedangkan nasabah yang penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana. Nah, pada saat yang sama, bank melakukan kerjasama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Nanti investor lainnya yang akan terlibat ini dalam kerjasama memiliki peran sebagai pemilik dana. Nah, bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana, berbagi sesuai porsi masing-masing. Selanjutnya, pendapatan hak bank tersebut dibagi hasilkan lagi dengan nasabah deposit fund of funds. Itu. Nah, di sini ada skema mudharabah musyarakah. Di sini nasabah dengan sistem pool of fund kepada bank, lalu bank kepada pengelola, nasabah pengelola atau si mudharib. Nah, kalau investor dia langsung kepada nasabah pengelola si mudharib.
Lalu materi selanjutnya pengawasan syariah transaksi mudharabah. Di sini ada 4. Yang pertama, kepatuhan terhadap fatwa syariah. Seluruh transaksi harus mengikuti fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau biasa disingkat dengan DSN atau otoritas syariah lainnya. Kemudian yang kedua, ada prinsip kehalalan usaha. Dana mudharabah harus digunakan untuk bisnis yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti usaha yang tidak melibatkan riba, gharar, atau ketidakjelasan dan masyia atau perjudian. Kemudian yang ketiga ada transparansi dalam pengelolaan dana. Mudharib wajib melaporkan laporan keuangan mereka secara berkala kepada sahibul mal agar dapat dipastikan bahwa dana digunakan sesuai kesepakatan. Nah, yang keempat, audit dan supervisi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi mudharabah harus diawasi oleh DPS ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bagaimana tentang alur transaksi mudharabah? Di sini dimulai dari negosiasi dan akad mudharabah, di mana dimulai dari pengajuan formulir pembayaran oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut nantinya diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung lainnya. Nah, pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi lagi kelayakan pembayaran mudharabah yang diajukan oleh nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Analisis ini nanti diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha ini dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan si mudharib di hadapan notaris. Akan tetapi kalau misalkan tidak dianggap layak, maka tidak dilanjutkan lagi. Jadi cukup sampai pengisian formulir pengajuan aja. Nah, kontrak yang dibuat nantinya setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhnya rukun mudharabah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha nih yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya di awal. Lalu yang ketiga, membagi hasil usaha. Hasil usaha nantinya dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian akan ditanggung oleh bank. Namun, adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian si nasabah sebagai mudharib sepenuhnya menjadi tanggung jawab si nasabah. Kemudian yang keempat, di sini bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, ini bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Nah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha si nasabah ini akan menjadi milik dia sepenuhnya. Seperti itu alur transaksi dengan akad mudharabah. Selanjutnya, apa saja sih cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah? Bank syariah ini seringkali berperan sebagai pemilik modal dalam skema pembiayaan mudharabah. Standar akuntansi yang berlaku bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, standar akuntansi untuk transaksi mudharabah dalam bank syariah mengacu kepada 2. Yang pertama ada PFAK 115 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI tahun 2007. Nah, standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Kemudian yang kedua dari
IFRS atau AAOFIFT, atau di kepanjangannya adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions sebagai referensi secara global. Lalu, pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi mudharabah itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada pengakuan aset dan liabilitas. Dana yang diberikan oleh sahibul mal atau si bank diakui sebagai investasi mudharabah dalam laporan keuangan bank. Nah, jika terjadi keuntungan, bagian bank diakui sebagai pendapatan mudharabah. Kalau terjadi kerugian, bank ini akan mengakui pengurangan investasi mudharabah. Kemudian, yang kedua, pengukuran keuntungan dan kerugian. Di sini, keuntungan dihitung berdasarkan nisbah atau presentasi bagi hasil di awal yang telah disepakati. Yang kedua, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal, kecuali jika terjadi kelalaian atau penyalahgunaan dana oleh si mudharib atau si nasabah. Bagaimana teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah? Di sini ada contoh. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2000 SA tahun berjalan, Bank Murni Syariah atau kita singkat dengan BMI menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlakah kepada PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Dengan uang 1.450.000.000, objek bagi hasilnya menggunakan gross profit sharing dengan nisbah 70% kepada PT Hania dan 30% untuk BMS atau si Bank Murni Syariah. Nah, jangka waktunya 10 bulan dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni tahun berjalan. Lalu 10 Juni tahun kemudiannya ya. Nah, biaya administrasinya sebesar 14.500.000 yang akan dibayar saat akad ditandatangani nantinya. Lunasannya pengembalian pokok di akhir periode. Nah, keterangan di sini modal dari BMS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus tahun berjalan dan pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah akan dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Lalu di sini ada penjurnalan saat penandatanganan akad mudharabah, di mana jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan teknik administrasi, komitmen pembayaran PT Hania, dan jurnal pembayaran biaya administrasi. Seperti ini bentuk penjurnalannya pada tanggal 1 Agustus untuk PT Hania kepada BMS. Di sini debitnya ada persoalan komitmen administrasi pembiayaan, kreditnya kewajiban komitmen administrasi. Nah, ini izin tarifnya tanggal 10 Agustus sebesar 1.450.000.000. Dan di sini ada dua jurnalnya. Di sini debitnya ke satu rekening nasabah dikeluarkan sebesar 14.500.000 dan di kreditnya pendapatan administrasi sebesar 14.500.000. Lalu di sini ada penjurnalan penyerahan pembiayaan mudharabah. Nah, usaha mudharabah ini dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh si pengelola dana. Berdasarkan kasus di atas di PT Hania ini disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada si pengelola dana. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diatur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan di sini misalnya pada tanggal 10 Agustus tahun berjalan, BMS ini mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah PT Hania. Maka di sini ada jurnal. Yang pertama, debitnya kita buat pembiayaan mudharabah, lalu kreditnya kas atau rekening si PT Hania. Nominalnya sebesar yang disebutkan di atas. Lalu jurnal yang kedua ada debitnya kewajiban komitmen administrasi,
pembiayaan, lalu kreditnya false lawan komitmen sebesar yang disebutkan di atas. Sama seperti jurnal yang pertama ini. Ya, lanjut. Nah, ini ada penerimaan bagi hasil saat diakui piutang dan bagi hasil cara tunai. Ketika laba usaha sudah diketahui, bagian hasil tribunal harus diakui sebagai piutang sebelum diterima secara tunai. Nah, kalau bagi hasil secara tunai ini ketika mudarib menyerahkan bagi hasil kepada sahibul mal, piutang bagi hasilnya akan dicatat sebagai kas atau bank. Oke, lanjut. Sorry. Nah, di sini ada contoh jurnal penerimaan bagi hasil mudharabah. Misalnya modal yang diberikan oleh bank atau sahibul mal kepada mudharib sebesar 100 juta, keuntungan usaha 80 juta, dan nisbah bagi hasilnya 60% untuk si bank, 40% untuk mudharib. Maka bagi keuntungan bank ini 80% kita kali dengan 60% sebesar 48 juta. Lalu bagaimana jurnal penerimaan bagi hasil saat diakui sebagai piutang? Seperti biasa, piutangnya akan ditaruh di sebelah debit dengan piutang bagi hasil 48 juta dan kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Karena pendapatan selalu bertambah di kredit, maka piutangnya kita taruh di debit. Lalu jurnal penerimaan bagi hasil secara tunai. Di debitnya pasti akan ada kas atau bank dan kreditnya piutang bagi hasil. Karena piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Gitu.
Jadi kita akan masuk materi yang adalah dan masyarakat. Masyarakat berasal dari kata siapa, ini benar, benar, campuran, atau dalam bahasa Kalimantan definisi masyarakat sebagai tempat kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu hal tertentu. Dengan kondisi yang sangat mendesak menekan kontribusi dana dengan penentuan bahwa kegiatan itu dibagi berdasarkan di dalam kaum kerjaan berdasarkan proses dan fungsi dana. Nah, untuk pengertian pengendalian kos kita lihat di sini adalah kos yang antara dua pihak atau lebih menggunakan modal usaha. Itu hanya untuk mempermudah sebuahnya dan bersama merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi dan nanti yang membuat untuk kami memiliki banyak yang transaksi berubah apakah beberapa transaksi ini atau masyarakat dengan transaksi berubah adalah pembayaran kami diberikan untuk menjalankan yang bersifat kreatif dan komitmen yang berproses berdasarkan dari berbagai dari usaha yang dijalankan. Lalu dalam konteks transaksi misalnya berdasarkan yang nomor 106 yang mengatur perwakilan sedang tidak termasuk dan kemudian pengajian dan dalam di sini juga ada yang berkaitan dengan Dijamin surat terkait dokumen dan ininya tentunya menggunakan metode pengawasan dan bersifat detail sebagai mereka berjual kepada sebagian orang lain. Kedua, akan mendapatkan dan melakukan kewajiban dan hanya tidak mereka ini. Dalam penelitian ini, menekankan pentingnya keadilan dalam kerjasama usaha atau siapa bagi kebahagiaan masyarakat. Serta perlunya kejujuran dan ekspresi yang sekarang jadi itu banyak banget kecurangan yang selalu disengaja entah itu orang atau jadi atau dari inisiatif itu sendiri ini bukan kecurangan dan juga komitmen ekonomi dalam masyarakat juga menjadi nah dalam penelitian melalui dalam proses keuangan lalu pembagian jabatan ya itu dalam masyarakat dan adalah ada dari untuk yang pertama Beliau yang dikatakan Mas dicatat sebagai investasi dalam masyarakat. Karena bertindak sebagai investasi seperti donor, maka investasi misalnya dicarikan sebagai pendapat masyarakat. Lalu, jika bertindak sebagai masyarakat, jelas sebagai pendapat dalam terus dengan masyarakat. Untuk kegiatan dari aktif, ia dikatakan dalam pendapat Mas, ini akan dicatat sebagai investasi dalam masyarakat. Nah, jika Anda sebagai kita kasih satu kali bonus, maka zakat mencapai gaji dari masyarakat. Jika Anda sebagai masyarakat, kemudian membayar dengan aktif banyak dalam masyarakat. Lalu teori yang ketiga, pendekatan saat terjadinya korporasi. Bagian dalam masyarakat ini dibaca sesuai porsi yang ada masing-masing tingkat usaha. Juga tidak bisa mengalami kebangkitan atau investasi dan dapat masuk ke dalam bagian pemilihan masyarakat. Ini jenis transaksi yang berbeda.
Seperti masyarakat secara aktif, terdiri atas cenderung dan masyarakat dan masyarakat atau shift effect. Masyarakat ini merupakan sebuah sentral jalan ekologis dengan pengembangan aktif barang dan seperti dari hibah atau menurut itu masyarakat adalah aktif kerjasama dua orang dan seperti dalam atau berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab terhadap peran terlibat, masyarakat dapat diklasifikasikan atas empat, yaitu ada masyarakat menang, masyarakat badan, masyarakat hidup, dan masyarakat mufakat. Kita bahas satu-satu mulai dari masyarakat menang. Masyarakat ini adalah kerjasama antara dua orang ini dengan metode yang mereka miliki bersama untuk membuat usaha yang mereka lakukan sendiri. Perlu berbentuk kepentingan perlindungan mitra dalam masyarakat yang bersifat terbatas pada pekerjaan mitra yang lain. Aktif masyarakat dalam menjalankan sebenarnya didasarkan atas konsep masyarakat yang lain. Yang kedua adalah masyarakat akademik untuk kita siapkah sekolah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam masyarakat yang mendapatkan oleh praktek mereka seperti kerjasama berarti klinik, sistem untuk menjadi atau bersama perusahaan atau selama konsultan. Imam Syafi'i melarang siapkah ini karena manusia tadi akan tanpa mendapat. Tetapi mayoritas media ini memperlihatkan dan meminta pendapat Imam Syafi'i karena keuntungan dia harus didapat dari pendapat. Tetapi diwakili dari pendapat. Masyarakat itu ini juga merupakan kerjasama dua pihak dengan cara membeli barang dengan menggunakan berbagai cara dan kepercayaan para pedagang kepada mereka tanpa adanya memiliki modal uang sama sekali. Nah, menjualnya dengan sebagian keuntungan mereka dalam pedagang. Lalu sekali dijual bagian keuntungan mereka akan dibagi. Di sini juga mazhab Syafi'i tidak menyetujui atau menolak sama dengan Maliki dan sama adanya tidak adanya modal yang dikembangkan dalam jadwal seperti dan balik dengan Rasulullah yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengalihan modal uang yang sudah ada. Jadi menurut penasihat ini dan nanti kita untuk suatu itu harus memiliki modal uang. Nah, kalau misalnya kita melakukan modal uang atau hanya tidak masuk secara praktek langsung itu tidak sah. Lalu yang terakhir adalah misalkan contoh di mana para anggotanya memiliki kesamaan dan modal kita dan kita terutama dari mulai berdirinya masyarakat atau usaha hingga jika ada kesamaan tidak terpenuhi maka dirinya masuk pada masyarakat pandangan. Dalam masyarakat ini mungkin kepada mitranya secara jelas dan modalnya baik ketika ia ada atau tidak ada. Dengan demikian, ia bebas menjalankan berbagai aktivitas finansial dan aktivitas yang menjadi tuntutan untuk bersama, seperti jual beli, penjaminan, pegadaian, sewa mewah, penerimaan kerja, dan seterusnya. Lalu berdasarkan perubahan persidangan para mitra, masyarakat dapat dikategorikan menjadi itu masyarakat dan menurut dari sini juga masyarakat sendiri. Nah, masyarakat permanen yaitu masyarakat dengan bantuan bagi bersifat tetap pada akhir kehidupan.
Nah, kalau misalnya menurun atau biasa terus mengalami pemasukan kecil, ini masyarakat dengan memberikan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan berikut kepada mitranya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhirnya untuk mitra lain tersebut akan menjadi penuh usaha itu. Dan menurut rukun transaksi masyarakat yang pertama, dua pihak berantara. Yang berdasarkan fakta DSM, ada yang syarikat nasional nomor 8 tahun 2000 menyebutkan bahwa setiap kita harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap kita melaksanakan kredit sebagai wakil. Lalu setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset masyarakat dalam kondisi normal. Dalam saat pengelolaan aset, setiap mitra memberi wewenang kepada masing-masing untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan melakukan kelalaian. Jika demikian, para mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Ini yang kedua adalah objek masyarakat, yaitu modal dan usaha. Berdasarkan fatwa PSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 8 tahun 2003 tentang usaha, disebutkan bahwa modal diberikan ini berupa kas dan atau aset non kas. Modal kas dapat dalam bentuk tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara virtual. Jadi, nah, walaupun modal dapat non kas yaitu berupa barang perdagangan, properti, fasilitas, dan lainnya. Tadi adalah suatu usaha. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dimulai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Objek yang kedua, di sini ada partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan usaha. Akan tetapi, kesamaan kerja berupa syarat. Ya, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian keuntungan ditambah bagi dirinya. Ini menurut seorang mitra yang tentunya porsi kerja lebih, dia berhak untuk meminta keuntungan tambahan bagi dirinya. Nah, kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dengan lengkap agar jelas dan tidak terjadi percakapan. Mitra yang aktif mengelola usaha misalnya disebut mitra aktif. Sekiranya ada mitra yang tidak ikut mengelola usaha misalnya, dia menyerahkan hak pengelolaan kepada mitra lain, maka ini disebut dengan mitra pasif. Dalam praktik perbankan, biasanya menetapkan diri sebagai mitra pasif. Lalu masih dalam aspek yang ketiga, yaitu aspek keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan, dibagikan bagi para mitra untuk mengajukan secara jelas, misalnya untuk menggunakan perbedaan dan pendapat pada alokasi keuntungan dan sikap keuntungan fokus masyarakat. Setiap keuntungan mitra harus diberikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan jumlahnya. Lalu, rukun yang ketiga ada ijab dan kabul. Dalam transaksi mereka harus dinyatakan oleh satu pihak untuk menentukan kehendak mereka dalam menjalankan transaksi. Nah, akad pengadaan dan penanaman harus secara eksklusif menunjukkan tujuan secara jelas. Akad selanjutnya dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan yang mungkin dalam suatu masyarakat besar. Dan di sini ada alur transaksi dalam masyarakat.
Sama seperti alat tenaga raga, ini dimulai dari pengajuan keyakinan pembiayaan masyarakat oleh dengan di pernaras pembiayaan. Nanti akan dilakukan kepada bank syariah pada bank pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi lagi nih, melakukan pembiayaan masyarakat dengan melihat analisis prinsip tadi, yaitu karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kewenangan. Setelah dilakukan analisis, diskusi dengan verifikasi layak atau tidaknya usaha masalah ini. Kalau kan dianggap layak, langsung diadukan terkait dalam bentuk penandatanganan kontrak masyarakat dengan nasabah sebagai di hadapan tarif. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan perekonomian masyarakat. Yang kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modal masing-masing dan nasabah sebagai interaktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Lalu di sini kita banyak sekali juga eh, membagi hasil usaha nanti dievaluasi pada waktu yang berdasarkan mereka berasal dari nol dan berat. Teman-teman yang diperoleh akan dibagi antara nol dengan sesuai dengan posisi yang telah disepakati tadinya terjadi perubahan yang dapat dijelaskan oleh yang sebagai interaktif kekerasan di sistem profesional terhadap modal masing-masing mitra. Nah, ini untuk adapun eh, walaupun kerugian yang dilakukan 14 sebagai modal aktif kepentingan dari tanggung jawab si nasabah. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang baik. Dan yang terakhir, bank kembali menerima pengembalian modal dari si nasabah. Kalau nasabah sudah mengembalikan semua modal pada bank, maka usaha tersebut menjadi hak milik si nasabah. Lalu, cakupan standar aktif transaksi masyarakat bagi bank syariah sebagai mitra pasir. Ketentuan tentang penentuan transaksi masyarakat ini didasarkan pada Nasabah terus ulang tahun 2007 tentang asuransi masyarakat. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik pencatatan dan pengukuran sektor transaksi masyarakat serta pembuktian dan penelitian fungsi penelitian masyarakat dalam melakukan keuangan. PSAK ini memberikan potensi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK, memang aktif adalah mitra yang usaha masyarakat baik sendiri atau menunjuk pihak lain spesialis mitra tersebut. Adapun masyarakat adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha masyarakat yang berdasarkan pembiayaan jenis mitra tersebut pensyariah dalam skema pembiayaan masyarakat yang diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra dan karena tidak ikut mengelola usaha masyarakat. Lalu kita masuk ke bagaimana teknis perhitungan yang diimplementasikan transaksi masyarakat. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi masyarakat adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya bentuk harta yang digunakan adalah menurun. Pada masyarakat menurun, terus dilakukan pembiayaan ini secara periodik mengembalikan bagian bank.
Di sini ada contoh di mana pada tanggal 2 Februari tahun berjalan, Indonesia menandatangani untuk pembiayaan usaha pengiriman tadi. Dia membeli padi, lalu menggiling dan itu dijual menjadi barang. Dengan bank meyakini syariah itu BNI, karena secara transaksi negara tadi ya bank. Dengan karena sebagai berikut. Mulai proyek dilakukan dalam bentuk tetap, memproduksi bank dengan juta, nah pembayaran tahap pertama sekitar 30 juta, token juga pada tanggal 12 Februari. Pembayaran kedua 95 juta, posisinya dilakukan pada 2 Maret. Kontribusi sebenarnya 20 juta dengan bayar hasil sebesar 7 dan 25% untuk BNS. Periode selama 6 bulan dengan biaya administrasi 600.000, 1% dari pembiayaan bank. Tujuan hasil acara berprotokol ini merupakan selisih dari harga jual beras dikurangi harga pembelian padi bonus bank. Dengan pelaporan dengan pembayaran pastinya seperti yang siap dibayar nanti dia dengan terbitan pada tanggal 5 dan 2 Agustus sampai berbayar. Nah, setelah penyelesaiannya masyarakat konsumen diminati pada saat berakhir di tanggal 2 Agustus tahun berjalan. Jadi bagaimana menjawabnya? Ini gambar berikut. Penjualannya di sini penjualan pada saat akad disepakati. Nah, dalam praktik perbankan pada saat musyawarah disepakati, bank akan membuka jaringan rekening pembayaran masyarakat untuk nasabah. Pada tanggal 3, bank memberikan bahwa administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Selanjutnya, untuk membuka cadangan pembayaran masyarakat di nasabah dan pemberian biaya administrasi sebagai berikut. Jadi tujuannya di sini dibutuhkan pengalaman administratif pembayaran, selanjutnya penentuan komitmen administratif pembayaran sebesar 60 juta. Yang kedua, proses intervensi jumlah tunggal keluar istilahnya sangat tertinggi dan terdapat administrasi bank hasilkan 600 juta. Nah, ini semua diterima penjelasan pembayaran masyarakat dalam bank. Dalam pasal 106 disebutkan bahwa pembiayaan masyarakat diakui pada saat pembayaran kas atau pendanaan masuk transaksi kepada si masyarakat. Nah, pembayaran masyarakat ini yang diukur dengan alat diserahkan jika berkembang dengan sebesar dan pemusatan atas yang diserahkan dikurangi alat transaksi untuk tambahan itu kalau ada tidak ada tidak perlu dikurangi. Nah, dalam kasus Bu Musibah tadi, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari ini, bank mendaftar sebesar 35 juta ke rekening Bunasial sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menerapkan dana tahap kedua sebesar 20 juta. Nah, berikut kiranya. Di sini kalau pembayaran biaya terjadi, during debitnya, kami diusahakan rekening pembayaran masyarakat dengan kreditnya pas atau rekening lunasi bank dan terlibat 30 dan di sini kelanjutan pemeriksaan administratif pembayaran dan biasanya pos lawan pemeriksaan administratif pembayaran dan kemudian jadi tertutup. Kemudian saat penyelesaian kedua pada tanggal 2 Maret ini sama akunnya seperti tanggal 12 Februari tadi. Pasti nilainya 25 juta sebenarnya bisa penyelesaian dari pembayaran itu. Nah, jadi di sini ada
dengan penjualan berbagai bagian bangunan. Nah, yang disebutkan tadi, ini adalah periode masa panen pertama dengan dimana berbesok atas juta dan mendapatkan posisi sebesar 25% dari 15 juta ini, yaitu sebesar 3.500 miliar rupiah. Untuk mendapatkan yang kedua, mendapatkan 18 juta dengan 25% untuk uang sebesar 4 juta yang akan dibayar pada 12 Agustus. Setelah kita mengetahui apa negara-negara masyarakat, bagaimana definisinya, bagaimana aturannya, bagaimana program-program saya terus penjarahan nasabnya. Kita harus juga mengetahui dan melakukan kesempatan masyarakat agar eh, kita tahu belum syariah apa saja yang melakukan negara yang langsung kita bahas. Di sini ada tiga, yang pertama ada Bank Muamalat Indonesia. Siapa yang tidak asing dengan nama Bank Muamalat ini adalah masyarakat pertama di Indonesia diberikan pada tahun 1992. Dan bank ini tuh tidak bernama di bawah bank kelas. Ya, kehidupan syariah ini terjaga. Dan bank ini juga didasarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ada Majelis Ulama Indonesia dan sama-sama Muslim. Pemahaman Indonesia ini biasanya menggunakan berbagai jenis produk pembayaran, termasuk yang berbasis angkutan negara dan masyarakat. Misal ada suatu perusahaan yang mau melakukan peminjaman kepada dengan menolak, itu akan menggunakan dengan eh, produk yang berbasis angkutan negara dan masyarakat. Dan sistem bagian. Kemudian ada beberapa bank syariah Indonesia atau BSI. Namun cara ini harus hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN. Bank syariah itu adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri, sama PT BRI Syariah Tbk. Mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013. 2021. Lalu Bank BSI ini menyediakan produk pembiayaan dengan empat yang terbaik dan beserta untuk kebutuhan modal dan investasi besar. Mereka juga menawarkan produk KPR dengan menggunakan empat beberapa masyarakat investasi. Lalu yang terakhir adalah Bank Asuransi NSP Syariah. Bank Asuransi ini merupakan unit usaha syariah perpecahan dari Jasa Bank Asuransi TPK yang didirikan pada 2009, lebih dulu daripada Bank Syariah Indonesia. OCBC menawarkan produk pembiayaan yang dapat diinvestasi seperti produk syariah yang menggunakan skema beserta moderasi karena kesal. Dia sudah sampai di ujung materi. Dia sudah dari tentang akuntansi pembayaran negara dan akuntansi pembayaran masyarakat, bagaimana definisinya, kemudian sistem rekening. Lalu di dalamnya juga ada manfaat yang setuju dan tidak setuju dengan adanya dasar ini. Yang mana ada manfaat yang tidak menyetujui bahwa usaha itu harus dimanfaatkan. Modal itu saja. Tapi ada juga para ulama yang bisa menyetujui bahwa kalau modal uang itu enggak paling penting. Jadi juga jadi bagaimana pandang para mahasiswa.
Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai referensi dan nilai beragam dan usaha. Dia telah melihat bagaimana kedua akar ini bekerja dan bagaimana kesepakatan dalam dan betapa pentingnya akar ini dalam menghadapkan syariah. Hari ini pasti kan penting.